musik itu sudah seringkali mengalami kiamat kubro, sehingga AI itu gak berdampak apa-apa. Mungkin akhirnya di AI di musik itu bertolak belakang dengan AI di visual, karena di visual kan disrupsinya segila-gilaan kan. Ya. Pas ditemukan kalkulator kan akhirnya profesor matematika si pancet ono, Ya. si pancet dibutuhno. Tapi ingat, biyen kan studio rame belum banyak kopi-kopian. Iya. Kafe belum begitu merebak kayak saiki, kopi-kopian belum begitu merebak saiki. Halo, selamat malam. Masih bersama saya Brakros di sini. Kali ini saya akan mengajak teman saya yang cukup multi talentan karena dia serba bisa. Mulai dia juga musisi, produser musik, operator recording dan lain sebagainya lah. Kita sambut GG AA Studio atau Good Boy Jimmy. Sorry mau mulai itu kan Mulai, ya. sorry. Dang. Enak pengen orang tamu enggak? Enak ya. Mari rombaan gini ya. Album laku keras berarti. Alhamdulillah. Podcast juga laku keras sih. Ada ruang tamu dari kan. Ya, padahal aku hampir setiap hari ketemu sama dia. Ya, kalau aku mau nanya kesibukannya ya, dia ini salah satu teman yang paling betah di rumah. Kesibukannya adalah di rumah. Iya. Kok iso gitu? Betah di omah itu. Iku jadi boyo di saat kayak pernah nyoba nang alam. Jadi kan aku juga ikut UKM Opus 275. Namanya UKM kan kadang ada diklatnya Ya. pernah. Aku lah di alam ya, rong dino di alam, gak turu. Gak iso turu, terus gak iso relax. Jadi kayak jenis sifat kekotaan tuh lebih melekat. Jadi lu seneng delok tembok timbang delok tanaman ngedepit. Iya. Ya itu kan secara nongkrong pun ya Iya, hampir juaran banget, Iya. jangan banget. Kayak IKEA akhirnya keluar setelah ya hampir berapa bulan gak keluar lah. Ki nongkrong pertama ini. metu ngomong, metu rokok ya. Lonjo nang pasar Iya. isu-isu. Aku nyusul bojo. Ya iyalah, bapak rumah tangga lah. Heran. Aku sampe heran. Pokoknya aku hampir sama dia itu jarang Pak memakai komunikasi kayak WA dan lain sebagainya. Masalahnya sudah pasti dia di rumah. Baru ketika aku kesana nggak ada tak WA. Gimana? Wali. Ya tak balas. Balas itu di omah. Jadi kan akhirnya nggak HP ya, nggak HP. Setelah bertahun-tahun nggak bawa HP, akhirnya terpaksa nggak HP. Nah, ini ngomong anu gini. Nah, kan aku ini sebagai bisa dikatakan produser juga, operator dan lain sebagainya. Menurutmu perkembangan musik di Malang ini apa? Kalau perkembangan musik di Malang sebenarnya ya sangat-sangat signifikan ya secara perkembangan, tapi secara kita bukan melihat cara industrinya ya. Ya. Jadi kayak band banyak yang bermunculan baru-baru. Pokoknya Koldiak udah masuk label kan, Ya, Koldiak masuk label, terus belum Gabem, Ya, banyak yang baru-baru juga dan keren-keren secara musikalitas. Kalau ngomong industri masih jauh. ya, Ya cuman balik lagi kalau kita ngomong secara musikalitas kan Ngawi industrinya nggak maju tapi mereka punya di Cakna. ya, Ya sebenarnya nggak apa-apa. Sebuah kota itu kalau punya musikalitas yang baik belum tentu kita harus mengangkat industrinya juga. Nggak mesti harus satu arah. Kayak ngono. Nah, menurutmu kendala ini Malang Dewi untuk menuju industri yang lebih pro lah. Ini apa sih kendala yang sampai saat ini? Jadi Mengapa? mungkin tahu aku ditakokno di salah satu komunitas yang di pertigaan Blimbing itu.
Ya, ya. bijak untuk membangun industri musik di Malang. Yang tak lontarin waktu itu, ya boleh kita berusaha membangun industri musik di Malang. Pertama satu hal yang ku lontarkan ke beliau adalah, aku katanya mateni musisi di Malang kan. Nah, dia kaget kan. Kok iso? Lu kan kita niatnya bikin industri. Ya kalau niatnya bikin industri di Malang ya kamu membunuh banyak pelaku musik Malang. Kok bisa? Jadi bingung kan? Kita jelasin. Kalau kamu konsennya hanya industri musik itu cuma dipandang dari segi musikalitas, bandnya, lagunya, ya jangan ngomong industri. Karena kalau kita ngomong industri kan dari hulu ke hilir. Akhirnya tak jelasin kayak ini, umpama kita benar-benar serius untuk memajukan industri musik di Malang, terus siapa yang kisah software bajakan ini? 90% studio rekaman di Malang mempunyai software bajakan. Ya, itu secara umum seperti itu. Dan mereka udah settle bertahun-tahun. Akhirnya kalau bisa nggak ada negara yang industrinya maju tapi semua yang softwarenya mesti bajakan. Anak contohnya ya nggak apa-apa, kita lakukan. Anak contohnya loh ya. Selama ini belum ada contohnya. Nah, kalau kita mau melakukan industri secara benar, akhirnya kan malah kita membunuh studio-studio itu. Secara regulasi ya. Iya, secara regulasi kan akhirnya seakan studio itu kan akhirnya mati pisan. Kalau studionya mati, akhirnya musikalitas kan jadi akhirnya kayak kita mengalami kiamat kubro ngono loh. Ya. Ngono akhirnya. Dan waktu itu ditanyain, "Loh, tapi kok AA bisa?" Loh, bukan AA bisa karena contoh yang baik, justru AA itu anomali. Bertahan di antara banyak studio yang seperti itu. Ngono. Nah, ketika ini studio atau home recording ya, memakai bajakan gitu, ya apa caranya mengajak orang-orang itu untuk sadar ke hal seperti itu, sing konkretnya ya. Kalau konkretnya sih ganti software. Kalau ngomong ngajak, itu seharusnya ya pemerintah harus ikut juga berperan. Yang pasti ya, itu pemerintah yang pertama ikut berperan. Berperannya nggak langsung ngomong kayak sertifikasi akhirnya butuh ketentuan. Ya berperannya harus dengan kayak bantuan, regulasi yang meringankan. Terus intinya juga dari ya mental masing-masing. Secara dasar kita nggak punya mental untuk itu ya pemerintah juga bakalan susah juga. Cuman yang aku lakukan adalah aku berusaha kayak mengkaderisasi arek saiki kayak yang pas magang-magang di AA untuk memberikan edukasi seperti itu. Akhirnya dia punya rasa bersalah untuk install kati bajakan pun punya rasa bersalah dan itu lumayan menjadi bentuk yang strategis. Akhirnya mereka memulai dengan aku gak iso tuku plugin, Mas, aku isone tuku software. Ya gak apa-apa, penting ono niat iku. Baru kok nyicil-nyicil. Software pun kan lumayan udah berapa juta, 8 juta ke atas lah, 8 juta. Satu plugin sekitar 800.000. Jadi cicil apa yang kamu mampu, terus dari situ kan kita tahu mental ekonominya seperti apa, mental dagangnya seperti apa. Akhirnya ada kedepannya itu bisa menjadi persaingan yang lebih sehat. Menurutmu ya, kalau di Jakarta itu si akeh nggak sih kayak bajakan? Itu yang lebih pro ya? Akeh. Kan lumayan sing makan di AA iki yes 80% wis nang Jakarta kabeh kan. Kondisi di sana itu ya sebenarnya sama aja. Jadi sebenarnya kalau ngomong bajakan nggak ngomong di Indonesia ya, Asia Tenggara kan. Di Southeast Asia itu tempatnya bajakan, berbeda dengan di Eropa atau Amerika. Karena kalau ngomong roto agak keluar jalur tapi masih tetap jalur ya. Jadi kenapa bajakan itu ramai di Asia, justru bisa ketat di daerah Amerika, Eropa dan sekitarnya. Itu karena dengan bajakan
dengan bajakan itu akhirnya di Asia itu bisa meningkatkan sumber daya manusia yang murah dengan skill yang sama. Oh skill iya, yang sama. ya. Gara-gara anak bajakan, skillnya jadi sama kayak yang di Amerika Eropa yang udah maju. Tapi akhirnya dari bajakan itu mang, akhirnya kan banyak nih kayak animator jebuk nang Ya. Asia, beatmaker jebuk nang Asia, karena skillnya sama. Cuman harga murah. Ya, kenapa harga murah ya? Karena kita di Asia selalu disodorkan dengan bajakan. Jadi di bajakan itu sebenarnya di Asia itu sangat-sangat longgar karena bisa menimbulkan SDM yang murah dan bagus. Nah itu melebihi di manajemen konflik lah perusahaan. Ya. Jadi perusahaanmu mulai di Amerika atau itu agak khawatir dibajak karena pembajakannya udah tertata untuk di Asia. Tapi kenapa ya hal-hal sing ya entah itu software ataupun hal lainnya yang sing menggunakan bajakan itu akhirnya dimaklumi ambil semua orang ya. Itu jadi kan kayak ngomongnya kebenaran berdasarkan konsensus. Jadi seumpama dalam populasi ini ada 100 orang ya, 99 orang tuh meyakini 2 tambah 2 sama dengan 7. Ya. Satu orang bisa membuktikan dengan kalkulator 2 tambah 2 sama dengan 4. Sing bener sing di. Ya sing akeh. Sing akeh ya kayak ngono. Karena secara konsensus kita sudah melakukan ini menjadi budaya. Iya. Seperti itu. Ya pastinya kan untuk merubah kayak ngono kan ya angel ya. Pasti orang pro kontra ya. Pro kontra. Selama ini ono nggak pro kontra mengkampanyekan tidak menggunakan bajakan lah? Ono diserang, ya pernah diserang. Ya tapi ya biasa nyerangnya kan mesti ad hominem kan nyerangnya kan. Ya cuma ngono ae. Ya balik lagi karena kita berhadapan dengan di kebenaran konsensus iku mau. Ya pemene benar ya. Tapi enggaknya kalau aku sih bukan memperjuangkan, mengkampanyekan iya, memperjuangkan ya. Mengkampanyekan iya, cuman berusaha membuat budaya ini menjadi standarisasi industri di lingkunganku. Nah, ketika kita akhirnya kan kadang ya atau seringkali ini ku dibenturkan dengan masuk info bajakan tapi SDM ku ya itu kadang pro kontra kan kayak ngono bisa dibenturkan. Nah, untuk menanggapi hal sing kayak ngono itu ya tidak apa-apa, karena itu bagian dari bentuk positif dari bajakan. Akhirnya dengan adanya bajakan, skill itu pasti upgrade. Ya. Skill itu pasti upgrade. Karena informasinya yang dibutuhkan itu benar-benar unlimited. Sedangkan kayak aku ini informasi terbatas kan, karena aku ingin tuku software iki, mereka tuku kan gak bisa mempelajari. Iya sih. Cuman lihat forum, lihat apa, ya itu bentuk positif dari akhirnya bajakan itu bisa mempengaruhi skill. Cuman ya jangan sampai wis gawe bajakan gak duwe skill iki. Iku yo akeh pisan. Iya. Wis gawe bajakan gak duwe skill. Studione tutup. Aku eling-eling zaman biyen iki. Ya. Studio kan nama aku pakai. Semakin ini kan semakin titik ya. Terus apa ya? Kalau peminatnya sing moro nang studio itu kan bisa dikatakan berkurang karena akeh kanca-kanca sing sambatan dan sebagainya. Lek menurutmu itu karena apa? Studio itu sebenarnya, kayak aku sing mengikuti ya, studio itu sebenarnya masih banyak. Mek ini, tiap tahun tuh biasanya ada yang tutup. Ya. Tapi tiap tahun juga ada yang buka. Ya. Jadi kuantitinya itu hampir selalu imbang. Kayak sekarang ini bisa dikatakan bahwa AA ini termasuk studio yang tua. Ya. Karena ANS tutup. Ya. Karena biar tak durungi ono AA, ANS sing paling tua ya, karena GOM tutup. GOM tutup, ANS jadi yang paling tua. Karena ANS lagi tutup, AA paling tua. Dan ANS kan rencananya katanya buka mana kan. Nanti sing keluru bisa kan. Nah, jadi sebenarnya kayak gituan itu studio itu ya ada yang tutup, ada yang buka.
Terus masalah rame enggaknya itu cuman karena shifting perubahan dalam bersosial. Jadi kalau dulu itu studio gantinya tempat cangkruk. Jadi ada anak-anak muda yang punya spesifik tempat cangkruk itu di studio. Tapi ingat, biar kan studio rame belum banyak kopi-kopian. Iya. Kafe belum begitu merebak kayak saiki, kopi-kopian belum begitu merebak saiki. Terus akhirnya studio itu bukan lagi opsi untuk menjadi tempat cangkruk. Kayak ngono. Apa karena waktu ya, bisa dikatakan studio gak menyediakan kopi yang iya kan? Ya. Kan bisa, karena kan nggak semua Ya, tergantung strategi model bisnisnya sih ya. kan nggak semua studio itu punya ruang tunggu yang memadai. Tapi tricky banget loh pengen studio itu. Kayak umpama aku buka AA ini ya, ada di satu momen rekaman sepi tapi latihan rame dulu. Tapi kalau sekarang rekaman bisa dibilang ya latihan dibilang sangat-sangat sepi. Latihan dibilang sangat sepi, rekaman masih tetap karena rekaman jadi kebutuhan kan lagi kan. Nah, cuman balik lagi kalau model bisnis di Malang tuh untuk buka studio latihan tuh konsumennya cherry picking, milih-milih. Iya. Nah, kalau milih-milih pasti yang kondisi alatnya bagus, regane murah, ngono-ngono kan. Nah, lah kayak ngono-ngono itu ya wajar tergantung perang iku niae ngono. Atau mungkin gini, semakin ini kan musisi ya, ibaratnya kan pelaku arek-arek band ini lah. Semakin banyak yang punya alat sing proper untuk di rumahnya atau di kamarnya. Iya, bisa. Ya itu ya. bisa jadi karena semakin kesini alat musik semakin murah kan. Iya. Zaman ADW SMP SMA pun juga gak ono gitar murah nggak ono. Kita harus beli Gibson atau Fender yang regane setara dengan Astrea sing 1,5 juta. Waktu itu ya 1,5 juta itu ya kode 15 juta di saiki kan. Nah, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa punya privilege untuk bermain musik. Dan karena semakin kesini di setelah era 2000-an sekarang ini penyalat murah, akhirnya ada kesempatan musik itu akhirnya bisa diperoleh oleh semua kalangan. Ya, akhirnya ono kayak ngono, akhirnya suara rekod dhewe di oma, gak butuh studio rekaman. Kayak beberapa klienku sekarang udah nggak rekaman, banyak beberapa klienku cuman store mixing. Iya. Nah, ini strategimu untuk ibaratnya ya carane studiomu itu tetap menggeliat ya. Di era sing semakin ini kan semakin canggih ya. Apa strategimu menghadapi teknologi yang semakin modern? Strategi bisnis aku selama ini di studio selalu memakai strategi the power of kepepet lah. Iya. Kepepet. Jadi dulu kan aku juga melakukan bajakan juga biar software bajakan, barang bajakan. Dari situ kayak ide itu gak pernah ngalir karena akhirnya kita jadi kayak konsumen, kurang iki, karek download, berusaha menyaingi skill satu sama lain. Nah, karena saya kayak ori, akhirnya terbatas. Nah, karena keterbatasan akhirnya malah mikir, ya apa ya dengan kondisi softwareku yang gak update, dengan kondisi pluginku sing gak update, dengan kondisi yang gak punya, akhirnya gak live streaming, akhirnya tak ada tekno hub studioku, tempat bermainnya anak-anak buat belajar digital audio. Jadi studioku itu akhirnya lebih banyak sebagai tempat nyantri akhirnya. Ya, jadi bisa dikatakan ini konsultannya. Dan nyantri lah. Jadi selama ini strategi aku lakukan membuat studioku jadi gak nyantri ya area-area. Tekan gak nyantri akhirnya tumbuh suatu kebutuhan. Entah kayak rekaman yang kuno, entah akhirnya les mixing, entah ada yang memperkenalkan klien. Selain arek band-bandan ya,
konsumenmu itu apa ini? Corporate kayak beberapa bulan ini rata-rata corporate. Jadi ya itu karena akhirnya the power of kepepet mana ya, akhirnya butuh melebarkan lagi karena waktu itu aku berpikir konsumenku tetap di band-bandan dengan kapasitas keterbatasan software, aku gak akan bisa ngimbangi. Mereka pakai sound drum yang sangat-sangat kekinian. Masa aku butuh dukung ini anjing, Jadi akhirnya ada opsi kedua, aku berjalan di corporate itu mang, karena corporate ngomongin mas bikinin jingle, mas bikinin ini audio ini, yang kita pasti udah punya alatnya. Dengan setelah itu ya duitnya lumayan, ngono. Ya lumayan mana kok? Ya lumayan mana lah, subsidi silang. Dan 80% lah klien band-bandanku orang-orang dekat, ya termasuk Ipeng ini termasuk orang yang benar-benar ya deh support studioku. Karena musik itu sudah haram, jangan diharamkan lagi. Ya masalah ini ya. Aku rekaman game itu mulai 2008 sampai hari studio ini. Ya. Sampai nggak studio. Mulai di oma ya. Aku di vokal ada kasur-kasurnya. Ada odol masuk sih. Gak nyongko itu wis 17 tahun. Kok 17. Ya 2008 sampai ke sini. Mungkin aku bisa dikatakan mengerjakan album Nanggenmu itu lek 5 ono ya. Iyalah, ya, Mas, termasuk Superchip ya. Sebagian besar lah. Superchip aja 3, GL 4. Ya. Kan 5 lah. Ya, akan ke 5. Ya nggak kroso gitu. Meskipun banyak dramanya. Mesti ono ae carane gitu. Jadi aku sering berkelahi dengan dia iki. Ben kate garap album itu kearan ae. Selalu ada pertengkaran dengan Gigi pasti ada. Iya, Tapi ya ujung-ujungnya moroyo ya. Iya, dia itu termasuk orang yang gelap tukaran tapi ya pancet aja gini. Karena ngerti batasan tukarannya. Dan yang bikin berantem ya hal-hal yang sepele. Akhirnya, jadi aku ada cerita ya. Dulu itu pertama kali yang si Omamu gitu. Kan itu rekaman udah selesai tahap selesai. Karena ini komputernya kena virus yuk. File hilang cacing gitu. Terus mari karena fixing. Akhirnya dia yang merasa bersalah. Tik ulang meneh ayo. Ini wis males ya cacing. Itu kono anggur merah, gombe. Akhirnya tik mana ternyata hasilnya lebih apik. Ya wis iki lah salah satu drama-dramanya lucu gitu. Ya sampai hitungannya hampir 8 rilisan itu aku selalu ditangani Gigi ya salah satunya itu karena banyak selalu ada drama. Menurutku drama K-pop itu wis. Gini kamu no teknologi ya. Nah, kan semakin ini kan teknologi gila ya. Ya, semakin AI, ya, sangat. Ya, AI dan lain sebagainya. Menurutmu AI dan perkembangan musik saat ini ya apa? Dan cara mengatasinya biar kita nggak terlalu ketinggalan zaman. Nah, yang menarik itu AI itu melakukan disrupsi itu kebanyakan malah di visual. Visual. Jadi banyak teman-teman visual itu kena disrupsi ini AI. Tapi di musik itu malah sedikit yang kena disrupsi AI. Jadi kayak aku malah sangat merasa diuntungkan dengan adanya AI. Karena gampangnya biasanya kalau aku bikin draft ya draft lagu dia nak garapan, kayak draft lagu. Biasanya butuh 5 jam, 6 jam bikin draft itu selesai. Ya. Dengan AI nggak draft itu 1 menit ya saya gitu. Ya. Dengan 1 menit itu jadi
sangat menguntungkan gitu loh. Nah, jadi mungkin akhirnya di AI di musik itu bertolak belakang dengan AI di visual, karena di visual kan disrupsinya gila-gilaan kan. Yang terakhir ya masalah Gilby, AI Gilby gue ya, di kartun Gilby gue ya. Cuma balik lagi, karena kalau ngomong ditarik mundur ke belakang, musik itu sudah seringkali mengalami kiamat kubro, sehingga AI itu gak berdampak apa-apa. Nah, kadang kita lupa bahwa musik itu udah mengalami akan kiamat itu udah balik. Contoh nih, zaman-zaman Renaissance lah, namanya Eropa Renaissance. Waktu ono orkestra gede-gede nih, terus tiap kota punya hal musik gede kan, bersound system kan. Ya. Oh, akhirnya industri klasik itu gede banget kan, industri klasik musik. Dengan satu kali perform tuh ratusan pemain komposisi ya. Nah, terus akhirnya mereka itu terdistrupsi dengan satu hal fonogram. Ya, fonogram. Karena ono fonogram, pertama kali akhirnya suara itu bisa direkam. Nah, sing biasanya orang-orang kaya itu ngundang, aku ingin nguruk lagu di Beethoven ya. Akhirnya ngundang pianis itu, atau dia ngundang mini orkestra, akhirnya nggak pernah diundang. Dengan adanya fonogram itu semangat ini musisi biro ya, ya kan? Jadi ya itu ada iso kan player. Akhirnya ya itu ruang teater jadi sepi, akhirnya beralih ke fonogram. Pokoknya kualitas fonogram tambah bagus, jadi vinil akhirnya ya kan? Jadi vinil, terus akhirnya di CD. Belum dulu zaman CD ke MP3. Wah, itu kan kiamat pisan nih, penjualan CD turun, ini turun, nyopo ini, kiamat bolak-balik. Zaman orkes Melayu, keroncong, akhirnya bisa jadi elektron. Itu kan kiamat pisan nih sebenarnya. Jadi musik itu tanpa kita sadari itu udah beberapa kali mengalami hampir kiamat. Akhirnya pas kena AI itu ya, dari sudut pandang aku pelakuin industri musik ya kayak ya nggak akan jadi dampak apa-apa. Nggak terlalu ngefek. Sama kayak AI. AI pertama itu sebenarnya ngomong sejarah kan, AI pertama kalkulator kan. Kalkulator itu tidak berdampak ke akhirnya bisa pas ditemukan kalkulator kan akhirnya profesor matematika si pancet ono, si pancet dibutuhno, berhitung kalisto ya si pancet, karena proses matematika kan kiamatnya yo gelap pisan kan. Zaman sebelum Masehi sampai saya kan pergantian rumus matematika kan berkembang kan. Ya kebetulan mungkin visual itu kiamat kubro nih cerita siki cerita siki. Dulu mulai dari zaman hitam putih, gak ono disrupsi ini moro-moro dari warna, ya. Jadi tekan warna, gak ono disrupsi ini, ono pengembangan dari high definition, dari IMAX saiki, saiki malah kena AI. Desain pun ya kaget orang desain, pasti. Biasanya kan butuh proses lama. Iya, saiki sudah disingkat. Lah, le musik saiki, untung ya prosesnya sudah dindekno saiki. Iya. Sama kayak zaman dulu, zaman di tahun 1980-an sampai 90-an. Rekaman itu pasti analog kan, dan di BL kan ngalami dia kan, rekaman zaman analog itu ya, analog. Pas akhirnya rekaman itu bisa dipindah ke komputer, bahkan studio tutup kabeh, kiamat kabeh pasti, iya kan. Kalau dia akhirnya hanya hanya orang kaya yang bisa punya komputer, sound card larang-larang, saiki sound card wis cili-cili, 2 juta, 1 juta wis ono. Soalnya saya lingku ya, pas awal BL rekaman itu, hitungannya awal 2000 ya. Itu ndelok studio yang mixer sak mini kan, ini sempat bingung bodoh ya. Akhirnya baru 8 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian lah, ini baru merasakan rekaman yang digital. Kok ringkas banget. Itu kan ya, ini sempat udah enak ini, enak. Gak mengenal itu. Jadi selama ini ya masih aman sih. Contoh kayak gini, klienku jadi semakin luas. Biasanya klienku kok nggak corporate, anak band. Dan setelah adanya AI ini, klienku ya wong sing nggak punya background musik. Dia kadang-kadang bawa lagu, mas aku punya lagu tapi dari AI bisa direkam ulang nggak? Ya wes. Dari masnya mau nyanyi apa nanti dinyanyiin yang lain?
oh kalau dinyanyiin orang lain bisa nggak? Bisa, ntar tinggal sewa penyanyi. Ya, akhirnya udah ngono. Ya. Akhirnya ada apa kayak ono gawe bahan pamer-pameran nang kanca nih. Iya, Aku iya. duwe lagu. Ya. Enak banget AI ini. Ada nggak bisa dikatakan ini ancaman dari musisi-musisi sing saiki? Kalau ngomong ancaman tuh, itu bentuk shock kultur industri ya pasti ya, shock kultur industri. Kalau kayak umpama di waktu elektron itu akhirnya suatu orkes bisa diringkes di satu elektron, orkes itu kan juga sempat pernah turun, tapi sekarang akhirnya ramai. Jadi kalau mengancam itu sebenarnya ya bagaimana cara kita mengatur strategi ulang aja, seperti itu. Jadi mengatur strategi ulang, mungkin ono lahan yang bisa kamu pikirkan ulang untuk jadi target marketmu. Merasa terancam ya berarti, umpama aku merasa terancam karena AI, ya berarti aku belum menemukan target marketnya aja. Karena akhirnya kaget nih kondisi kayak ngono. Ya di musik ya belum sih, belum. Seumpama aku nanti gini, akhirnya seumpama kita tahu kan kondisi AI itu benar-benar sangat-sangat dalam berapa tahun wis sangar nol, padahal kurang dari 5 tahun tapi kondisi AI itu sangat-sangat sangar loh saya kira. Mungkin 15 tahun ke depan AI itu benar-benar hasil rekaman ini podo koyo yang kita dengar di Spotify. Ya mungkin misalnya apakah mengancam apa tidak? Ya sebelum itu terjadi ya ini kudu ngerti sih sekarang. Iya. Tapi kan pasti ini hitungannya AI sing saiki ya mungkin perkembangannya kan ya belum bisa dikatakan lama ya. Tapi kan cepat banget. Gitu. Iya. Mari pertama muncul hitungannya generasi pertama, generasi nang saiki itu, bisa langsung hanya dengan beda setengah tahun ya. Iya. Beda setengah tahun itu perkembangannya AI gila. Gila ya. Apa mana kita ngomong AI di musik 10 tahun ke depan. AI video itu kayak mana ya? Iya. Tahun kemarin sih kasar ya, AI video tahun kemarin ya. Tahun lalu lah. Iya, tahun lalu sih kasar. Tahun ini loh halus. Apa mainnya musik ya? Mainnya musik. Ya kan kayak wong-wong nggak siap kan ya Amerika. Ya pasti. Ya, itu apapun itu sebenarnya. Apapun itu sebenarnya. Menurutmu arek di Malang ini untuk menuju ke industri ini siap nggak? Sing lebih pro ya? Yo, jujur aja ya, borong. Aku melihat situasi kotaku ya, jujur aja belum. Tapi kita harus tahu ya, kita melihat dari segi industrinya, bukan musikalitasnya. Ya. Karena di Malang itu yang bisa dijual tuh musikalitasnya. Musikalitasnya sangat bagus, sangat keren. Kalau kita ngomong industrinya masih jauh. Kendala ya apa nih? Selain sebut-sebutnya di awal. Banyak, jadi kayak kendalanya itu selain yang dibutuhkan masalah software dan lainnya ya, kendalanya banyak. Masalahnya itu ekosistem kita dari hulu dan hilir di sana. Mulai dari media, terus contoh media besar di sini seperti apa, Ya. Terus publisher musiknya nggak ada, terus label nggak ono, label yang proper lah ya, label-labelan ya. Jadi orang yang di hulu hilirnya itu iki gurung ono sing perfect kabeh. Tapi untuk mengarah ke sana itu secara entah itu mentalnya atau apa, itu ya apa ya ibaratnya membentuk itu harus seperti apa, menurut standarmu lah. Menurut standarku, ngomong standarku, kejam. Ya harus kejam, karena mending kita matiin apa yang salah sekarang dari kita mati perlahan besok-besok. Jadi kayak mending di kiamatnya saiki kok baru kita bangkit perlahan. Umpama kayak gini, di industri yang maju di negara lain ya, kita ngomong nonton acara skena, itu kan ada batasan umur kan? Ya. Ada batasan umur mulai dari 18 plus sampai 21 plus kan. Nah, dari situ itu akhirnya dengan
ada batasan umur, itu akhirnya terjalin cukup dengan batasan umur itu udah bisa membantu industri. Contohnya akhirnya kalau ada, ibaratnya nih ada nih dia mau nonton gigs HC di luar sana ya, karena dia belum batasan umur kan, dia akhirnya nonton lewat YouTube. Ya, akhirnya YouTube-nya ketonton lah akhirnya. Akhirnya dia beli merchandise, merchandise-nya kebeli, fisik kebeli, apapun merchandise-nya dituku kabeh karena dia nggak bisa nonton. Tapi pas posisi dia udah 21, dia nonton, ya pasti udah die hard fans. Ya pasti. Pasti. Nah di ADW SMP wis nonton, ngono lho. Akeh sing ngomong aku lho, Mas, tapi aku seneng Haji, seneng Pamungkat SMP. Sampai saiki seneng. Loh, tapi di antara semua teman-temanmu yang sampai sekarang suka ya kamu toh. Berarti kan gagal sebenarnya kan. Sebenarnya kan gagal. Akhirnya kon seneng Cat SMP tapi sing sampai saiki sing seneng Haji mek awakmu toh. Sing kamu ya berarti gagal. Kalau di luar kan ya itu akhirnya sekecil hal itu pun iso gak digerakkan iki tanpa padahal kan ketentuan umur tuh bisa disepakati bersama tanpa harus ngomong ini pemerintahan ya, aturan pemerintahan. Ya kayak iku toh kan yang terjadi ya kalau aku ngobrol ke teman-teman ya komennya gak iso. Soalnya sing tuku tiket areke rata-rata di bawah 17. Ya wis. Secara teknis musisi ini harus seperti apa ya? Dari lebih pro. Secara teknis, ibu di panggungnya atau secara teknis musisi di Malang itu sangat kabeh. Sangat kabeh. Ada beberapa band lokal Malang yang akhirnya wis go sistem dhewe di panggung. Ngono. Terus wis hampir semua sequencer. Hampir semua udah pakai ear monitor, udah pakai wireless. Efeknya wis mulai jarang sih Cino, kualitas alat udah bagus-bagus. Tidak mau teknis secara individu di Malang juga belum sangat-sangat. Wis sebenarnya siap untuk menuju pro, siap menuju pro secara musikalitas ya. Tapi ketika ini ngomong lah, akhirnya kan nang event-event di gini, menurutmu itu wis cukup proper nggak untuk dengan sing dimiliki arah-arah yang harusnya teknisnya wis disiapkan tapi event ini nggak dapet di sini. Kadang ono. Yang menarik kayak gini. Dulu itu ada anak magang di studioku. Dia itu pernah punya statement yang menarik juga. Yang dibutuhkan itu skill dan kepekaan. Yang dibutuhkan di musik. Jadi skillnya sangat, alat-alatnya alat biasa, alat-alat menengah. Waktu ke Jakarta, akhirnya ada subkultur yang dia cerita ke aku, ono subkulturnya. Nggak tahunya di Jakarta itu skill tak nggak cukup. Ya. Alatmu didelok. Ya. Karena itu kan salah satu jualan ya. Jualan. Nah, jadi itu harus suatu konsep dalam jualan juga. Jadi katakanlah umpama aku mau nge-hire nih, ada nge-hire orang drummer. Aku butuh drummer buat ngisi proyekku. Umpama sama-sama bayarannya 750 lah. Yang satu cuma bawa snare, sing plastik toh, yo, sing situ bawa snare, simbal. Ya aku pilih sing pasti. Nah, cuman ada beberapa teman-teman tuh yang masih sayangnya masih mempunyai mental yang ini toh nggak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Ibu kok isi akeh kok ngono ya. Merasa bahwa nggak terlalu penting lah. Iya, karena kebutuhanku cuma ini. Kita soalnya gue sih menurutku ya. Karena itu ada nilai jualnya itu. Itu ada nilai jualnya. Ketok niat Wah, aku biyen sequenceran sampai di tukaran sampai bypass sih. Gara-gara pengen jauh sequenceran ya. Saya kira rata-rata kabeh sequenceran. Iya sih. Untuk ini ngomong Spencer lagi. Kan pasti ya orang sing nyinyir soal wah gini. Menurutmu itu sah apa enggak sih ketika ini main di sequencer dengan instrumen yang utuh? Sangat sah sekali karena kan waktu ditampilkan di panggung kan sebenarnya performance-nya. Ya. Umpama kita ngomong acara sekelas olimpiade atau paling kecil lah kan olahraga provinsi. Biasanya
suatu organisernya, IO-nya, timnya itu pasti menyarankan untuk bermain playback karena untuk mencegah ini ambil kerusakan, kan? mempersingkat waktu. Jadi sequencer itu menurut wajar karena kebutuhan performance-nya untuk dinilai CAP nih CAP. Jadi kalau konsep bandnya memang ingin menjual itu, ya nggak ada salahnya akhirnya memakai itu. Cuman kalau konsep bandnya menjual sebuah kayak Nirvana lah, kayak ngono, yo emang itu yang dijual. Jadi itu memang bukan harus masalah keabsahan atau enggak, cuman emang itu kebutuhanmu dijual apa enggak, kayak ngono. Ya, cuman kan ya banyak ya, sing ngomong wah gak original dan sebagainya itu. Itu ya masalah selera, kaget kultur aja, kaget kultur. Karena kan nggak semua orang bisa menerima soal itu ya. Ya ambil kode kayak dibalik gitar sing ngapi itu ya oleh gak Fender ya Gibson lah. Itu standar internasional itu. Jadi kan nggak Prince. Iya kita nggak Prince ya. Ya oleh kon ngomong pro ya. Ya secara logika kayak gini. Grammy Award ya. Gitaris yang gak Prince. Prince gitaris Prince apa? Semua mau jenuin dirubah gitu. Tapi balik mana ya, suatu industri. Jadi kalau kita lihat contohnya Grammy, para pemenang Grammy itu udah standarnya yang dia itu menang, nggak mungkin pakai mic yang harga 1,5 juta. Untuk produksinya itu udah mempunyai standar. Jadi mereka tuh udah kayak, wah ini mulai dari band desa, di desa, akhirnya dia keterima label, akhirnya dia sadar, mosok kini rekaman ya kudu di-upgrade di studio sing sangar. Alat ya kudu di-upgrade karena mereka melangkah ke industrinya. Ada standar tanpa peraturan tidak tertulis ya. Jadi kayak duit standar industri dia. Nah, di sini kan belum ono. Jadi di sini sih akeh, jadi berarti Squire iso menang AMI Award itu sih ono. Karena industri kita ya belum semacam itu. Menurutmu ya, arah-arah ini wis siap gak di industri kan? Kalau siap, pertanyaan satu, ngomong siap kaget kok gak? Siap dicemooh kok gak? Dicemooh gak, iya kan? Siap, yang penting siap dicemooh atau siap kiamat sih. Siap dicemooh dan siap kiamat ya aku yakin pasti, wah ini berarti siap. Kalau kita ngomong, alas gak usah liane lu sih ngono, ya berarti gak siap. Karena aku ya juga sering ketemu dengan teman-teman sing mesti ya istilahnya ngeremehin soal bahwa perlengkapan ini itu dan lain sebagainya sering. Wah gak perlu lah, ini wis dan ya begitu sih. Iya. Ya akhirnya kok para iso bakalan ya regamu ngono-ngono tok akhirnya kan. Ini balik nang rekaman mangke. Ya apa carane kon menjalin hubungan dengan klienmu sing itu hari sampai kerja dalam hari ini. Nah, jadi dari dulu itu aja nih untuk menjaga hubungan dengan klienku, prinsipku bukan menghasilkan mixingan yang bagus, tapi memproduksi lagu yang bagus. Jadi akhirnya selama aku ambil klien tuh yang berusaha approach-nya itu yang aku approach adalah memanage lagunya itu supaya nyaman. Jadi bukan cara misalnya noto lagu. Jadi oh iki loh kayak warna iki. Jadi approach-nya lebih ke situ, menjadi produser aja ini kan dia misalnya. Jadi approach menjadi produser tuh sing menurutku strategis sampai saya ini di aku dewe daripada approach sebagai engineer. Karena engineer terus terangnya yang pasti kalah perang. Ya, saya ngomong engineer ya pasti kalah perang. Jadi produser selama ini melakukan menjadi produser. Itu akhirnya cocok kan golek produser liyane. Ya. Gak cocok ya pasti balik mana. Kan nggak gampang ya jadi produser itu, minimal standarnya itu harus seperti apa gitu. Yang pertama TC. Jadi sebelum kita ngomong masalah
teknis. Kalau produser yang mengetahui teknis, itu jenenge stack producer. Jadi stack producer yang melakukan tugas bertumpuk. Nah, kayak yang tak lakukan ini stack producer. Nah, sing aku melakukan produser. Karena teknisnya ya kan. Ya. Tapi tesmu itu. Nah, karena aku jenenge stack producer karena iso tak anu dhewe tak adi dhewe. Ya. Jadi produser ya ono loro aja nih. Ono sing produser, ono sing stack producer. Nah, jadi ngomong tes intinya ya tes karena kayak awakmu aja bisa jadi produser kan. Kamu bisa jadi produser. Kayak lapu-lapu. Untuk jadi stack producer. Iya. Bro, karena di luar sendiri ya ono aku lali jeneng sapa ya? Wonge brewokan pokoke. Oh iya. Aku. Nah, iya kan? Rick Rubin. Nah, kalian kalau coba nge-search saja Rick Rubin itu dia itu nggak bisa teknis, nggak ngerti cara nih nganu mixer, nggak ngerti cara nih ngerekod, tapi dia pernah jadi produser termahal. Ya. Dan dia jadi produsernya Red Hot Chili Pepper, Ya. produsernya Slipknot, sampai rap-rapan Jay-Z, Kanye West, jadi mulai rap, metal, rock, country, dan yang diproduksi DE ke DKP, itu produser yang dia nggak bisa teknis. Jadi kalau kalian ngeset Rick Rubin ya, sistem kerjanya lucu. Kudu ono sofa ini, kudu sofa untuk dia nyantai, ambil gomik, ambil ngerokok headphone, jadi Sony kayak kurang. Coba ikat dia ini. Ini ya, kan kadang itu untuk memilih seorang produser kan ya gampang-gampang ya. Gampang. Iki apa ada trik khusus kayak ngomong band ya, berarti aku dari band metal dan sebagainya. Coba sih tak produser orang sing di luar genre ini iso nggak cocok atau enggak? Bisa, podo ke Turnstile album kan gitu tulisan mari ketokno album kan Turnstile. Album yang sebelum ini. Produser itu sing album sebelum ini ku DE basis jazz. Basis jazz. Dia pernah jadi produsernya Norah Jones. Hampir semua 80% kerjaannya dia itu musik-musiknya musik kayak ngono loh. Ya. Tapi Turnstile memilih dia jadi produser. Mike Lorenzo apa sokonon pokoknya. Dan akhirnya album ini kan buantar juga Turnstile. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja. Jadi seorang klien tuh biasanya pingin memilih produsernya itu karena pingin warnanya. Mama, aku pingin aku karena aku yakin aku pingin sentuhan manis. Ya. Kenapa nang aku? Karena aku pingin sentuhan manis sih. Jadi produser itu dipilih secara taste-nya. Kalau mama aku pingin sentuhan atos di lagumu, itu kan pasti golek produser sing ancine dhek taste sentuhannya atos. Ya. Aku pingin sentuhan sing stacking harmoni ini enak, wakeh gigi, wah saya nanti guys. Ya. Aku pengen iki, wah nanti ya. Jadi yang dipilih itu emang warnanya produser itu. Nah, iki anu ya. Kadang kan koyo band-band gede ya. Aku milih iki produser ini untuk lagu ini, produser lagu ini produser ini. Ono nggak gambaran ini atau menjadi jaminan bahwa ketika diproduserin si A ini bakalan menjadi hits gitu. Bisa ya, bisa enggak. Contoh kayak Fish ini album sing terakhir ini menarik banget Fish ini. Jadi pertama kalinya Fish setelah berapa album sing anyar ini dia akhirnya memakai produser. Jadi kemarin-kemarin itu Fish gak pakai produser. Dan setas album ini dia pakai produser. Dan uniknya Fish itu di setiap lagu produsernya beda-beda. Beda-beda. Cuman alasannya waktu itu yang sing tak lihat di suatu interview ya supaya di satu albumku iso variasi. Karakternya iso macam-macam. No, satu alasan kayak ngono. Terus yang lagi rame di Indonesia itu Petra Siombing. Nah, ada beberapa klienku sing Petra karena dia lagi ngangkat. Karena dia produseri pakai Sal Priadi, dia lain-lain. Rata-rata yang diproduksi Petra itu wanter-wanter bisa. Jadi akhirnya siapa yang produksi Petra cek ngangkat itu ya ono sih kayak ngono. Kayak ngono. Jadi banyak hal tergantung strategi branding. Ya, tergantung strategi branding. Jadi contoh Stranger band Bandung diproduksi dewe.
untuk meningkatkan nilai jual mixingane dikuatkan coba. Nah ngomong itu berarti akhirnya kita berbicara akhirnya ya strategi dagang nih. Atau kita memilih seseorang yang ngetop untuk bekerjasama ya, entah itu produser ataupun Touring ya termasuk di touring ataupun mixing dan lain sebagainya. Jadi kita memanfaatkan koneksinya. Koneksinya bisa ya, salah satunya itu. Nah, ketika kan di produser ini pasti kan semua kayak nang Petra. Ya. Petra kan pasti ya juga berkoar, gitu. Iya. Aku lagi garap pikir ya kan. Nah, itu mungkin yang akhirnya membuat Malang susah mungkin ya. Ya. Kita ngomong koneksi. Ya. Kayak di Jakarta aja, iku gelak kayak, arek kumpulan band-band iki nyangkruin nang kene. Iya. Terus para manajer band ini 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali mereka bikin kumpul di kafe ini. Nah, itu kan akhirnya menjalin sebuah koneksi kan. Ya. Kalau akhirnya kita Jakarta kan kita enggaknya bisa approach nang kono kan, tapi karena ada di Malang ya kumpul ya mek kumpul podo aku ambek awakmu maneh. Iya. Iku lho, ADW itu bukti bahwa di Malang itu gak ada koneksi. Iya. ADW bukti ini akhirnya ADW koncoan suwe. Kalaupun kita nongkrong nang liyane iku ya pembahasannya gak nanggung. Ya Ngono, iya. paling ya wis mendeman. Ya sing Gogon maneh. iya, rasa-rasa. Iya. Nah, iki meneh ya. Kan akeh juga ya arek-arek band-band gini yang sempat berusaha untuk ke Jakarta atau hijrah ke sana. Kok yang nggak berhasil itu terlalu banyak ini. Apa karena? Mungkin karena kurang informasi menurut gue ya. Kurang informasi. Menurut informasi itu kayak gini. Informasi yang kita terima waktu kita berangkat itu tidak berbeda dengan realita sana. Kebanyakan seperti itu kan. Tapi kalau pernah ngobrol sama teman-teman di Koldia, mereka tuh bisa membuktikan bahwa labelnya di Jakarta, tapi segala sesuatu urusan masih tetap dilakukan di Malang. Ya yang dilakukan Project sebenarnya pada kayak dilakukan ke SID ngono kan. Ya. Kayak ngono itu. Ya menurutku kalau aku delok Koldia ya mereka udah siap karena ngerti informasi ini. Informasi ini jadi akhirnya mereka nggak kaget. Cuman yang mungkin ada beberapa band Malang yang akhirnya ke Jakarta malah buyar mungkin ya karena waktu berangkat setahu mereka informasi seperti itu, pasti kok, lah kok gini? Iya. Mungkin kayak ngono ya. Lah Keterbatasan informasi sih, pasti kayak ngono. Kenyataan itu ya tetap akeh lah sing akhirnya merotol di kono ya. Ya, atau Akhirnya kari perorangan. perorangan. Nah, ketika sing perorangan ini malah bertahan gitu. Ya. Teporok kepepet. Iya, gitu loh. Iya. Atau mungkin karena terlalu banyak kepala gini. Tapi biasanya sing bertahan, men. Sing bertahan. Mati bayar ya. Kudu bilang sing bertahan itu gak memperjuangkan misi awalnya. Iya sih. Biasanya ngono ya. Iya. Awalnya pingin nang kene ning Jakarta, seret akhirnya kisah uripe sesen, dia akhirnya sasai. Tapi rata-rata sing bertahan, biasanya teman-teman di Jakarta yang bertahan jarang yang bisa mempertahankan misi awalnya. Ya sama-sama survive akhirnya, pondok survive. Iya. Padahal lagi ini ngomong niatnya untuk ke industri ya memang nggak mau harus ke sana ya. Ya. Lagi ini kata ngomong PP dan sebagainya. Ibaratnya ini ya. Ini ngomong promo-promo lah, anggap promo-promo terus atau dengan budget yang minim untuk bisa mengejar panggung di kono ya. Kadang ini bisa dikatakan kini gue kalah dengan transport loh gitu. Iya. Iya loh. Ini ngomong anggap aja orang budget 10 juta berarti. Lagi ini kata Rono PP was jelas kita ya. Iya loh. Nah ketika kita minta di atasnya itu otomatis kan dari pihak penyelenggara sing di kono sing memang budgetnya samono Dari gini ya. Podo-podo 10 juta ya aku minta juga. Dan gini ya, akhirnya kalahin yang dulu. Ya. Kan ya loh. Iya.
Gue akhirnya terjadi sih kayak ngono. Jadi akhirnya nggak kuat dan sebagainya. Oke. Yo, mungkin kita bisa ngadaptasi koyo Ngawi ku mang kayak dari awal. Ngawi tanpa sebuah industri musik yang ya diomongi industri musiknya Ngawi ku belum matang juga, bahkan yo karena industri musiknya Iya. tapi menghasilkan musisi-musisi yang keren-keren. Ya itu membuktikan Ngawi itu membuktikan bahwa sebenarnya industri dan musikalitas itu nggak harus sejalan, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kenyataannya lagi ngomong dangdut ya, wis genre iku lah, genre dangdut ataupun Jawa pop. Jawa pop ya. Iku masih survive sampai hari ini loh ini ya. Ibaratnya bisa dikatakan itu genre yang paling DIY ya, menurutku ya. Mulai tekan Pantura lah, sampai Banyuwangi itu keren menurutku. Ya, sampai industri yang zamannya VCD. Iya, zaman VCD Banyuwangi kan lewat VCD. Sampai hari ini loh. Era YouTube mereka membuat season dan lain sebagainya. Itu loh, ya apa caranya mereka untuk tetap mempertahankan. Mereka ekosistemnya kan jaringan. Iya. Jadi mereka membuat ekosistemnya bukan secara ekosistem dalam satu perkotaan, ya jaringan. Jadi dangdut itu bertahan karena ada jaringan dangdut. Jadi jaringan dangdut itu yang akhirnya bekerja sama, ya. Mulai tekan Kutondi sampai Kutondi mereka bekerja sama. Jadi mereka kayak share-sharean lagu. Iki apamu nggak lagu? Nah, singkatnya nggak wakna kuwi sono 5 artis. Iya. Mereka berbicara secara jaringan. Ya. Jadi industri ini industri jaringan. Ibaratnya gini lah, aku duwe satu jagoan, ya caranya ini jagoan ini dikerjakan bareng aja ya. Nah, itu di kultur pop, gurung ono kan. Jadi umpama kayak, aku pingin ngedekno Flanela, kayak lagu di Flanela, aku pingin ini. Kita nggak ada jaringan di kultur pop. Tapi kan sebenarnya itu bisa diciptakan. Bisa. Oh, bisa ono project pilot wis mlaku kok. Iya kan. Kan ya bisa dikatakan kene iki sing kok gede-gede iki ana rasa gengsi ya. Iya toh. Ibaratnya ngono lho ya. Iya. Atau ya apa ya? Ya oleh menurutku gengsi ya. Iya. Kayak merasa itu bukan seleranya. Iya. Seleranya. Padahal iso dicontoh iku blueprint-e ngono. Wis ono kok, wis kelakon. Jadi itu yang dilakukan arah-arah dangdutan ataupun ambiar. Umpama aku tahun ngarep pingin ngetokno single lah. Aku senang lagu di Cipeng iki. Aku biasakno garap lagumu. Toh saiki LMK ya wis lumayan lah. Kerjane wis apik lah. Jadi akhirnya aku cover awakmu, tak rilis ulang, tak produseri dhewe, tak aransemen bedo. Terus engko awakmu nggak lagu soko. Kita harus perlu membiasakan jaringan kayak ngono kan. Nah, dan itu sing model ngono 20 tahun yang lalu, 30 tahun lalu wis melakukan ngono. Memang. Mulai zamannya Monata sampai New Monata. Sampai Inul wis kaya raya itu. Mulai itu zaman itu ya. Ngeri ya. Karena mereka jaringan mereka memang beda sampai pop. Meneh pembahasan yang lagi hangat gitu. Soal royalti. Dengan kan lu sempat gaya podcast sing botarang dong. Podcast tanpa wajah. Itu menurutmu ya apa? Royalti itu suatu hal yang di Indonesia itu masih prematur ya. Adewiku sih shock dengan adanya masalah royalti lain di Indonesia. Yang pertama kayak gini, di Indonesia itu masalah penutupan royalti itu digencarkan. Tapi kalau kita ngomong gini aja lah, masih ada yang aneh, yang aku masih menjadi pertanyaan royalti Indonesia. Bagaimana kan ada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Negara. Dari LMKN itu akhirnya LMKN itu bekerjasama dengan LMK. LMK, jadi orang WAMI gue LMK, KCI gue LMK, jadi ada lebih dari 5 lah LMK ini. Yang menarik ini, LMK ini, kalau di luar bedanya LMK di Indonesia sama di luar,
di luar itu lembaga manajemen kolektifnya itu mintain duit haknya songwriter tiga radio awakmu muter iki sing piro awakmu iki nang konser ngono-ngono kan. Yang unik di Indonesia itu LMK tugasnya duit royalti itu diambil dari material objek. Jadi umpamanya kita ada di kafe ini, atau LMK itu datang, ayo kamu harus bayar royalti, bukan berdasarkan kafe ini nyetel lagu, enggak, berdasarkan ada berapa kursi, satu kursi 60.000, akhirnya kira kursi ini, wah ada 20 kursi, ya wis berarti kan setahun ini kudu narik sak mini, setahun ini kudu setor sak mini nang LMKN, nang LMK. Terus kalau ke karaokean, wah karaokean pasti kan musik kan, bukan dihitung berdasarkan berapa lagu yang iya, catatan lagu ini wis metu piro, ungu wis dibeli berapa kali, enggak, berdasarkan room di karaoke itu sing tahu tak cek itu antara 750.000 satu room tergantung roomnya sampai 3,5 juta sing family gede. Ya. Bayangin jika satu orang yang punya usaha karaokean dia punya family room 10 lah, berarti 35 juta ya, setahun harus bayar royalti nang LMK. Nah, yang menariknya, mereka kan menarik kolektifan secara materi objek kan, ya kan, caranya. Terus bayarin nang songwriter iki ya opo? Kan itu unik juga itu ngono lho. Makanya bayar iki ya opo berdasarkan opo? Apakah berdasarkan orang-orang kon ngeceki Spotify ku atau kon ngeceki kita nggak tahu. Kita nggak tahu datanya laguku meledos di karaokean, aja ya. GBJ abe Begundal podo belum karaokean. Datanya laguku di karaokeanku lebih banter. Sebulan itu bisa disetel 5.000 kali. Begundal disetel 250 kali. Nah, kan ngitungnya nggak jelas saya. Lek ngono kan jelas. Lek ngono kan akhirnya baik untuk sak mini nih, Peng. Baik awakmu untuk sak mini iki. Nah, LMK kita itu sistem penghitungannya itu sangat-sangat unik, sangat-sangat unik sehingga kalau kita ngomong royalti, wah ini masih prematur sekali. Belum lagi masalah ada dua pasal yang bertabrakan di pasal 9, pasal 23. Iya. Jadi ada pasal yang menjelaskan bahwa penyanyi harus minta izin kepada pencipta lagu. Di pasal 23 nih tidak perlu meminta izin, tetapi harus membayarkan ke lembaga manajemen kolektif. Ya dengan keadaan sing saat ini jalan terbaik adalah direct license. Keadaan terbaik ya, karena LMK-nya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Tapi akhirnya kalau nggak memakai pasal 23, kapan LMK ini kerjasama dengan maksimal? Dan ini PR sing masih jauh. Iso-iso AI gitu, AI tahun depan bisa menghasilkan kualitas lagu yang bagus, LMK kita masih gitu-gitu aja. Bisa jadi AI ini guys program yang moro-moro secara otomatis ini lagu ini karena kan saat ini musik kan jalur digital kan, distribusinya digital, kita melihat datanya digital, behavior manusia pun itu bisa dilihat secara digital. Akhirnya jalan keluarnya dengan akhirnya jadi sing garap AI wis hitungannya. Soalnya kan itu kan dari beberapa tahun yang lalu kan wis ono sing kene gak ngerti lagu terus moro kene nganu mikir HP iki dikene moro muncul. Nah, itu di tahun 2018-19 wis kate ono alat iku. Lho, sampai tadi wis ono iki. Wis ono, tapi di Google pun ya enggak maksudnya ono. Jadi lembaga manajemen kolektif wis kate ngekei device iku tiap kafe. Cek iso nge-tracking. Jadi dekek ada speaker. Akhirnya tidak terjalankan. Backcraft sing gawe. Backcraft. Akhirnya alatku wis ono launching-e wis gawe acara gede pemerintahan, tapi nggak terjalankan dengan baik. Karena akhirnya kacau, sing dirungokno kacau. Burung bising. Maksud dekek di speaker kecedaan gambret. Koneksi internet lambat. Jadi emang di seluruh dunia pun itu belum ada teknologi yang bisa nge-tracking sebuah lagu. Tapi kenapa LMK di luar bisa berjalan dengan baik? Balik mental masyarakat
mental mas kesadaran. Jadi kayak kalau kita ngopi di luar negeri ya, Jopo udah kan katinan kafe apa, nggak akan nemu musik di kono, karena mereka sadar, lah aku lek ngeplay musik aku tuh bayar, kayak ngono. Aku lek main di luar negeri, kudu ono list, di luar list ya bisa diseneni panitia. Karena kenapa di luar list? Karena nanti panitia dapat denda. Nah kesadarannya itu ono, karena sampai sekarang pun belum ada teknologi yang bisa nge-tracking dengan sangat-sangat bagus akhirnya. Oh, pendapatan revenue so kayak gini. Seluruh dunia belum ada. Memang balik mana yang membedakan adalah sebuah kesadaran mental masyarakatnya di pelaku ini. Oke, ini satu lagi closing statement gitu. Ini kayak diterus lo bawa ini. Talang aja ya. Yang kenangan nih. Karena kayak Adi sampai subuh ini. Biasa yang ngono. Biasa yang mixingnya rong jam. Mixing nggak terlalu cepet aku ya. Umumnya mixing 6 lagu pirang jam ya. Tapi ngobrolin mixing rong jam, ngobrolin utang jam. Gini ya. Oke, parah. Jos. Ini closing statement gitu. Kayak arek-arek yang sing kepingin menjadi produser muda, Ya. atau pengen menjadi produser, itu apa sih yang harus dilakukan? Jadi kalau Ingin ingin menuju industri musik ya. jadi tips untuk jadi produser, jadi perbanyak referensi lagumu, terus karena senang lagumu, kamu harus bisa menikmati lagu ini dari sudut pandang yang lain. Jadi kenapa kok nggak chord itu ya lagu ini ya? Nah, kan boleh informasi sejarah chord itu. Ya. Jadi segala teknisnya itu harus kamu cari untuk bisa jadi produser, dan akhirnya kamu bisa mengembangkan skillmu baru produksi ini kari. Yang penting tes itu dibangun sih. Jadi aku ini jujur, aku tuh ini mungkin agak sing jarang ngerti ya. Mungkin aku kita tas ngerti karena si tas kita ngomong di podcast. Jangan malah sekali loh. Karena si tas kita sudah podcast ya. Jadi aku kayak biar nggak seneng musik. Bahkan sampai sekarang nggak seneng musik. Jadi dari kecil sampai sekarang aku orang nggak seneng musik. Jadi lek ngrungokno alarm itu aku nggak tangi. Tapi lek di omane sing ngrungokno musik, bojoku nyetel musik aku langsung tangi ya. Karena musik bagiku kayak langsung kehitung kehitung mixingan ini informasi gitu gue nikmatin. Jadi kamu harus menikmati musik sebagai sebuah informasi untuk selera. Lek kamu menikmati musik berdasarkan selera, kamu akan susah untuk jadi produser karena ngertimu mek taste. Iya sih. Tapi lek kamu menikmati musik berdasarkan informasi, yang jadi adalah kamu bisa nggak struktur lagu ya potes iki bisa dimatematika misalnya ngono. Jadi ini dari produser ngono sih. Baru nanti kamu belajar alat musiknya, belajar komposisi, belajar proses rekamannya, recordingnya. Karena menurutku butuh banget di Malang ki produser. Karena sudah terlalu banyak anak band-bandan itu sing akhirnya kesal aku band-bandan bukan kopi-kopian. Kesal aku band-bandan nyablon. Karena kakak sing buntu kan. Nah, buntu. Karena umpama kalau kita sudah membiasakan melatih kita untuk menjadi produser, pas kini kesel band-bandan, ada bisa jadi produser. Di luar rata-rata ngono kabeh di luar. Kesel band-bandan aku gak pengen manggung, wah metu jadi produser. Oke. Terima kasih. Kedatangan Gigi ini sangat mencerahkan malam ini. Semoga teman-teman atau pengen belajar langsung ke AA Studio. Karena saya juga sering ke sana. Saya juga masih butuh banyak belajar. Atur sudah. Wis mampir nang Zebra Cross.